Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan di Ramadan tahun ini, insya Allah. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang-terang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Hilya Salsabila. Saya siswi di SMP Muhammadiyah Boarding School Purworejo. Di sini saya akan membawakan sebuah pidato pendek yang berjudul Menjadi Anak Soleh. Teman-teman, sebelumnya saya ingin tanya, apa sih anak yang soleh dan solehah itu? Anak yang rajin ngaji, yang rajin sholat, yang berbakti kepada kedua orang tua. Iya, semuanya benar. Kalau kita dengar kata anak soleh, yang kita pikirin tuh pasti anak yang rajin ngaji, yang rajin sholat, yang suka bantuin maknya, pokoknya yang baik-baik itu dah. Terus, wajibkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Wajib dong. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu bentuk cara kita menghargai perjuangan kedua orang tua kita. Ibu kita yang udah hamil selama 9 bulan 10 hari terus menerus bawa kita kemanapun beliau pergi. Misalnya mau pergi ke pasar, gak mungkin kan terus kayak gini, bentar ya nak, ibu capek, ibu mau pergi ke pasar. Emangnya kayak gitu? Gak mungkin kan? Terus ayah kita yang udah kerja dari pagi sampai malam, hujan-hujanan, lembur-lemburan, bahkan mungkin sampai nerjang badai. Buat apa? Buat kita, biar kita bisa makan sesuap nasi. Maka dari itu, sebagai bentuk terima kasih kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada orang tua. Teman-teman tahu gak sih? Selain itu, jadi anak yang soleh dan solehah juga bisa bantu kita untuk dapetin voucher biar bisa masuk surga. Loh, kok voucher? Haha, enggak lah, maksudnya bantuin kita untuk membuka salah satu pintu surga. Gini deh, saya ada kisah teladan. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais ini adalah seorang pemuda biasa yang tidak terlalu terkenal di lingkungannya. Bahkan, kadang dia tuh suka dicemooh sama orang-orang di sekitarnya karena punya penyakit kulit. Tapi ada satu kelebihan Uwais Al-Qarni yang sangat jarang dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang. Apa itu? Kesayangan Uwais Al-Qarni terhadap ibunya. Saking sayangnya Uwais Al-Qarni terhadap ibunya, semua permintaan ibunya ia turuti. Tapi waktu itu ada satu permintaan yang menurutnya sulit untuk dituruti, yaitu mengantarkan ibunya pergi haji ke Mekah. Uwais Al-Qarni adalah pemuda Yaman. Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah itu ribuan kilometer. Dan waktu itu gak ada pesawat, gak ada kereta, gak ada mobil. Ditambah lagi, Uwais ini kan orang fakir. Terus gimana coba? Dan waktu itu, orang-orang tuh pada pergi menggunakan unta dan membawa bekal. Karena Uwais orang fakir, jadi cukup tidak mungkin bagi Uwais untuk melakukan semua itu. Sampai akhirnya Uwais berpikir nyari ide tuh gimana caranya biar bisa nganterin ibunya buat berhaji ke kota Mekah. Terus akhirnya Uwais dapat ide, yaitu bekerja dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Setelah uang itu terkumpul, Uwais membeli 1 ekor lembu lalu dipeliharanya sampai besar. Setelah itu Uwais menggendong lembu itu naik turun bukit terus menerus. Kira-kira apa coba yang dipikirin orang-orang yang melihat kelakuan Uwais tersebut? Mereka bilang, Uwais gila, Uwais gila. Padahal tujuannya si Uwais ini adalah untuk melatih fisiknya agar dia itu kuat untuk menggendong ibunya dari kota Yaman ke kota Mekah. Bayangin loh, gendong seorang ibu dari kota Yaman ke kota Mekah. Kita aja yang mungkin ya disuruh beli kecap di depan rumah aja tuh malesnya, Masya Allah.
Tapi ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Uwais terhadap ibunya. Jadi udah diturutin aja. Setelah itu Rasulullah menjulukinya sebagai khairut tabi'in, sebaik-baik pengikut. Pernah dengar kata-kata ini enggak? Doa anak yang soleh dan solehah itu mustajab. Kenapa coba mustajab? Karena anak yang soleh dan solehah itu insya Allah disayang Allah. Ada hadis yang berbunyi begini: jika seseorang meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah yang mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang mendoakan kebaikan baginya. Jadi, anak soleh yang mungkin orang tua sudah meninggal, ketika dia minta kepada Allah agar diringankan siksa kedua orang tuanya, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Kesimpulannya, berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban bagi kita. Dan doa anak yang soleh insya Allah mustajab. Sebagaimana Nabi memerintahkan kepada Umar untuk memintakan doa dan istighfar kepada Uwais. Ingat, ridaullahi fi ridal walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.